Halo teman-teman semuanya, selamat datang tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman. Kali ini di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Untuk pertemuan kita kali ini, kita memasuki pertemuan yang kelima ya, mengenai bagaimana kita membangun loyalitas pelanggan ya dan kepuasan konsumen ya. Serta nanti bagaimana sudut pandang aspek pemasaran ya, aspek pemasaran tapi untuk membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan bagi sebuah perusahaan. Nah, jadi sebuah usaha biasanya dia memiliki beberapa strategi. Salah satunya adalah membuat semacam kayak pusat laba ya. Nah, pusat laba ini sebenarnya terletak pada pelanggannya. Jadi bagaimana susunan sebuah organisasi itu harus berbentuk piramidanya terbalik ya. Kalau dulu itu piramida seperti biasa ya, jadi pusat laba itu paling atas itu adalah pimpinan top manajemen. Nah, sedangkan kalau paling bawah itu pelanggan. Nah, sekarang dibalik konsepnya. Jadi piramida terbalik, di mana paling atas itu berarti prioritasnya adalah pelanggan terlebih dahulu. Nah, ini tujuannya apa? Supaya perusahaan mampu untuk menarik pelanggan ya, dan istilahnya apa, menggali apa saja yang menjadi kebutuhan pelanggan, serta perusahaan bisa untuk melihat siapa kompetitor mereka. Nah, itu berbicara mengenai pusat laba ya. Nah, terlebih lagi sekarang sudah eranya teknologi informasi. Tentunya dalam membangun sebuah loyalitas pelanggan itu bisa menggunakan media-media teknologi. Tidak harus, kalau model kuno itu kan harus mendatangi satu persatu. Kita melihat apa yang menjadi kebutuhan para pelanggan, apa yang menjadi keinginan para pelanggan. Nah, sekarang dalam menggunakan teknologi informasi tentunya kita sudah bisa melihat, menggali data lebih mudah apa yang menjadi kebutuhan pelanggan saat ini, apa yang menjadi keinginan, sehingga kita bisa memenuhi. Hal ini yang akan nanti membentuk semacam kayak loyalitas pelanggan. Sehingga kalau berbicara mengenai loyalitas pelanggan ya, itu kita tidak akan istilahnya dalam mendirikan sebuah usaha itu tidak gentar ketika dihadapi pada masalah namanya perang harga. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi ketika kita memiliki keunikan sendiri dalam sebuah usaha atau strategi yang unik, tentunya itu akan menarik minat pelanggan ya kan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama dalam mengambil hati pelanggan itu, yang pertama itu adalah nilai yang dipikirkan pelanggan. Apa yang menjadi pikiran di benak pelanggan. Berarti kita bisa memposisikan kita sebagai seorang pelanggan nanti bagaimana. Nah, itu perlu kita perhatikan. Habis itu nanti kita berikan solusinya. Yang kedua adalah kepuasan total pelanggan ya, itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan nilai kepuasan ya, dan loyalitas seorang pelanggan ya. Tentunya ini salah satunya ya tadi menarik hati ya. Kepuasan total pelanggan itu berapa ya, dari sekian total pelanggan kita. Nah, kemudian tiga, bagaimana mengukur kepuasan, indikator-indikatornya apa saja ya. Kemudian mutu produk dan jasa yang kita berikan, kita keluarkan. Serta nanti yang terakhir adalah manajemen mutu total atau istilahnya total quality management. Nah, organisasi model tradisional dan organisasi model yang berorientasi pada pelanggan tentunya ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama bagannya itu kalau yang model organisasi kuno itu piramida seperti biasa, di mana paling pojok itu
manajemen puncak. Jadi orientasinya skala prioritas justru malah manajemen puncak, manajemen menengah, petugas lini depan, dan paling terakhir adalah pelanggan. Nah, kemudian kalau yang organisasi orientasi pelanggan yang versi terbaru itu justru dibalik, di mana yang paling prioritas pertama adalah pelanggan terlebih dahulu. Setelah itu baru menguatkan dari sisi lini depan sebuah organisasi atau usaha atau perusahaan, baru nanti manajemen menengah dan manajemen puncak. Nah itu, nah ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwasanya berbicara mengenai strategi dalam mengoptimalkan pelanggan, menjaga loyalitas dan menjaga kepuasan seorang pelanggan, kita harus berpikir secara menyeluruh, komprehensif, dan tentunya ada beberapa keunikan-keunikan serta perubahan. Ya, jadi kalau manajemen model organisasi tradisional itu dirasa tidak sesuai, mungkin belum bisa, waktu itu belum mengimplementasikan misalnya teknologi. Lah sekarang yang model modern kan otomatis sudah menjadi harus istilahnya familiar dalam pemanfaatan teknologi informasi. Nah, berbicara hal-hal yang perlu diperhatikan adalah nilai yang dipikirkan pelanggan tadi. Jadi nilai yang dipikirkan pelanggan itu selisih ya antara evaluasi calon pelanggan ya, atas semua manfaat yang diberikan atau ditawarkan oleh perusahaan kita kepada pelanggan tersebut, dan memberikan alternatif yang unggul ya terhadap pelanggan ya. Kemudian nilai pelanggan secara total atau nilai ini dapat diukur dengan nilai moneter ya, manfaat ekonomis, fungsi, dan psikologis ya. Kemudian biaya-biaya yang pelanggan itu ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan, totalnya itu ada terdiri dari biaya moneter, biaya waktu, tenaga, dan tentunya adalah mental ya. Nah, berbicara membuat nilai pelanggan yang tinggi itu kuncinya untuk mendapatkan loyalitas yang tinggi juga terhadap pelanggan seperti itu. Nah, kemudian kalau nilai persepsi berarti selisih antara penilaian pelanggan dengan manfaat atau biaya dari semua tawaran terhadap alternatif yang kita berikan. Nah, itu. Total manfaat pelanggan bisa dinilai dengan satuan moneter ya. Kemudian total biayanya juga bisa diukur dalam satuan moneter. Nah, ini secara skemanya ya. Jadi dapat dilihat pada slide ya. Jadi nilai pelanggan itu selisih antara jumlah nilai dan jumlah biaya dari suatu tawaran dan alternatif lainnya itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga itu tadi ya, kepuasan pelanggan, itu respon terhadap evaluasi. Kita perlu melakukan evaluasi terhadap pelanggan, seberapa besar kepuasan yang dia berikan kepada perusahaan kita. Nah, berbicara kepuasan ini adalah perasaan. Jadi membandingkan hasil kinerja ya kinerja yang dilakukan dengan hasil yang sudah diharapkan oleh pelanggan ya. Jadi apa yang menjadi harapan pelanggan dan apa yang sudah kita bisa penuhi, kita kerjakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu. Nah, kemudian yang ketiga, total kepuasan pelanggan. Nah, jadi kepuasan pelanggan ini bisa digambarkan ya sebagai perasaan yang senang atau kecewa terhadap ekspektasi mereka, itu kepuasan. Nah, kinerja lebih kecil dari ekspektasi, otomatis nanti tidak puas hasilnya, dan kinerja sama dengan ekspektasi itu bisa kategori puas. Atau mungkin kinerja melebihi ekspektasi, itu pasti nanti akan sangat puas. Jadi total kepuasannya bisa diukur dengan menggunakan semacam kayak membandingkan antara kinerja dengan ekspektasi. Nah,
Jadi berbicara ekspektasi, perusahaan itu jangan memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pelanggan, karena itu akan berdampak ketika tidak sesuai dengan kinerjanya, ya pelanggan akan kecewa otomatis. Nah itu, sehingga ketika ekspektasi terlalu rendah, ya tidak akan menarik minat pelanggan untuk menggunakan produk kita. Nah, itu total kepuasan pelanggan ya dalam menjaga loyalitas dan kepuasan pelanggan. Nah, yang ketiga, mengukur kepuasan. Nah, tentunya ini harus dilakukan oleh perusahaan dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Ya. Nah, ini diukur secara teratur. Ya, jadi apa yang menjadi kepuasan pelanggan? Nah, metodenya, teknisnya bisa menggunakan sistem keluhan dan saran, atau misalnya memberikan kritik dan saran. Nah, itu. Nah, diberikan kesempatan dari pelanggan itu, diberikan kesempatan memberikan masukan. Nah, itu menjadi bahan evaluasi. Atau sebagai yang kedua itu dengan menggunakan gossiping ya. Jadi kepuasan itu diperoleh dengan cara mempekerjakan beberapa orang ya, untuk berperan sebagai konsumen. Jadi kita kita mempekerjakan atau menyewa orang untuk memberikan masukan, dan dia menempatkan seolah-olah sebagai posisi pelanggan. Nah, ini bisa simulasi. Jadi simulasi, tapi kita membayar orang untuk melakukan simulasi seolah-olah dia sebagai pelanggan. Apa yang menjadi keluhannya, itu bisa. Jadi ada dua cara itu yang digunakan untuk mengukur seberapa tinggi kepuasan konsumen terhadap perusahaan, atau melakukan analisa ya, diukur dengan menghitung seberapa banyak konsumen yang sudah melakukan pembelian dan berhenti, atau sudah melakukan pembelian dan dia tetap berlanjut. Nah, itu dilakukan analisa lost customer ya, lost customer analisa atau analisa kerugian pelanggan. Dan yang keempat, melakukan survei kepuasan pelanggan atas pelayanan kita, atas produk kita. Kita melakukan wawancara terhadap pelanggan yang sudah menggunakan produk kita, dan kita selalu memberikan semacam kayak perhatian terhadap calon pelanggan, pelanggan yang sudah menggunakan produk kita. Itu bisa digunakan sebagai salah satu alternatif survei. Nah, itu untuk melihat seberapa besar kepuasan pelanggan. Jadi ada 4 teknik itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu mengenai mutu produk dan jasa. Nah, berbicara mengenai mutu produk dan jasa, ini merupakan ciri-ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen tadi. Bicara mengenai kebutuhan konsumen, itu apakah kita sudah bisa memenuhi produk kita. Terus kemudian kalau sudah bisa memenuhi, bagaimana kualitas dari produk kita. Nah, itu tentunya dari respon pelanggan, seberapa besar kepuasan pelanggan terhadap produk kita. Jadi mutu produk dan jasa kita yang kita berikan kepada pelanggan itu bagaimana menurut respon pelanggan. Nah, jadi ini yang menjadi tugas pemasaran. Makanya tadi ada pemasaran, aspek pemasaran. Jadi aspek pemasaran itu memiliki semacam kayak tanggung jawab atau job description yang memang dia akan mengatur terkait dengan loyalitas pelanggan. Nah, jadi otomatis tugas pemasar itu selain menawarkan, ya juga harus berpartisipasi dalam membuat rumus-rumus strategi membantu perusahaan itu agar dapat mempertahankan atau meningkatkan mutu produk agar agar pelanggan itu bisa merasakan kepuasan. Nah, itu. Nah, selain memberikan mutu produk atau produksi, juga memberikan mutu pemasarannya. Ya, jadi pemasarannya itu juga bermutu. Jangan sampai bahasanya tidak netral misalnya. Nah, itu salah satu contoh pemasaran yang kurang baik. Ya, kalau baik itu ya bahasanya netral, tidak mendiskreditkan salah satu kompetitor kita seperti itu ya. Jadi sifatnya lebih netral bahasanya. Nah, itu bahasa komunikasi pemasaran yang baik memang seperti itu.
Nah, kemudian pemasaran, petugas pemasar atau pemasar itu tentunya juga harus membantu perusahaan dalam mendefinisikan dan memberikan barang jasa yang berkualitas tinggi kepada konsumen. Tentunya ini juga menjadi tugas pemasar. Kalau memang itu berkualitas, ya harus ada simulasi misalnya, berikan simulasi nggak apa-apa, seperti itu. Nah, itu berbicara mengenai kualitas produk dan jasa. Nah, tentunya kualitas produk dan jasa itu nanti akan bersinergi dengan seimbang. Tentunya berbanding lurus dengan kepuasan pelanggan dan nanti akhirnya akan berbanding lurus terhadap profitabilitas perusahaan atau kenaikan perusahaan atau kenaikan pendapatan perusahaan. Nah, kemudian yang nomor 5 yaitu yang terakhir dalam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas loyalitas pelanggan itu pendekatan manajemen mutu total (TVM). Jadi ini pendekatan ini digunakan untuk apa? Menjaga totalitas dari kualitas manajemen. Nah, ini tentunya dilakukan dengan apa? Seluruh diimplementasikan ke seluruh organisasi, ya, secara terus-menerus memperbaiki, mulai dari prosesnya, terus nanti bagaimana menjaga produknya, kemudian memberikan jasa organisasi. Nah, jadi di sini manajemen mutu total ini dia penjual memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu perusahaan menemukan dan menghantarkan barang jasa dengan kualitas yang tinggi kepada pelanggan. Jadi di sini tenaga penjual salah satunya adalah aspek pemasaran tadi, pemasar. Jadi aspek pemasaran ini selain dia memberikan produk knowledge, ya juga harus bisa memberikan kontribusi terhadap perusahaan bagaimana bisa menjaga mutu total dari manajemennya. Tentunya ya juga dari tadi apa yang menjadi harapan dari harapan dari pelanggan, sehingga nanti skala prioritasnya dari pelanggan. Mungkin itu dulu teman-teman pertemuan kali ini terkait dengan aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dulu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.